Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto melindungi Ibas dari perbuatan korupsi senilai $200.000 atau sekitar 3,5 miliar. Waktu Abraham Samad Ketua KPK dan Bambang Wijoyanto Wakil Ketua KPK telah melindungi Ibas dari jeratan hukum. Karena saat itu Julianis bertanya kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, semua yang tersangkut korupsi dalam proyek Hambalang dipanggilin seperti Anas Urbaningrum, Muhammad Nasaruddin, Angelina Sondak, Andi Malarangin, Jarod Waci, tetapi Ibas tidak ikut dipanggil. Dijawab Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto bahwa Ibas itu adalah teman. Diduga Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto adalah teman karena pengaruh SBY selaku Presiden RI, bapak dari Ibas. Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto diskriminatif menangani perkara kalau anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan teman. Tetapi kalau bukan anak SBY, tetapi kalau orang lain sebagai kader Partai Demokrat dibiarkan diproses atau dihukum KPK. Tindakan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto melanggar asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya semua pelaku korupsi harus dituntut di muka hakim, baik Ibas dan yang lainnya, tidak ada perkecualian. Tindakan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto tidak menjadikan Ibas sebagai tersangka yang merupakan tindakan diskriminatif, merupakan perbuatan melanggar hukum, harus dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya agar KPK menjadikan Ibas sebagai tersangka dan polisi menindak Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi lagi di kemudian hari hal yang sama dalam lembaga penegakan hukum. Jadi hal-hal itu sangat penting, tidak boleh lagi menganakmaskan seseorang padahal sama-sama melakukan perbuatan kejahatan. Semua harus ditindak sesuai aturan hukum berlandaskan asas equality before the law. Baik dia Ibas dan juga yang lainnya harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Waktu Abraham Samad Ketua KPK dan Bambang Wijoyanto Wakil Ketua KPK telah melindungi Ibas dari jeratan hukum. Karena saat itu Julianis bertanya kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, semua yang tersangkut korupsi dalam proyek Hambalang dipanggilin seperti Anas Urbaningrum, Muhammad Nasaruddin, Angelina Sondak, Andi Malarangin, Jarod Waci, tetapi Ibas tidak ikut dipanggil. Dijawab Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto bahwa Ibas itu adalah teman. Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto adalah teman karena pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI, bapak dari Ibas. Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto diskriminatif menangani perkara kalau anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan teman, tetapi kalau bukan anak SBY, tetapi kalau orang lain sebagai kader Partai Demokrat dibiarkan diproses atau dihukum KPK. Tindakan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto melanggar asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya semua pelaku korupsi harus dituntut di muka hakim, baik Ibas dan yang lainnya, tidak ada yang perkecualian. Tindakan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto tidak menjadikan Ibas sebagai tersangka yang merupakan tindakan diskriminatif, merupakan perbuatan melanggar hukum, harus dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya agar KPK menjadikan Ibas sebagai tersangka dan polisi menindak Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi lagi di kemudian hari hal yang sama dalam lembaga penegakan hukum. Sekian dan terima kasih.